Hi, hello everyone. How are you? I hope you all feel very good and happy. Di video ini, saya akan memberitahu kalian beberapa frasa dan kosakata menarik yang sering ditemui di berbagai apotik yang menggunakan bahasa Inggris. Are you ready? Oke, mari kita mulai. Pharmacy dalam bahasa Inggris bisa kita artikan sebagai apotik dalam bahasa Indonesia. Pharmacy adalah sebuah tempat yang kita datangi ketika kita membutuhkan obat-obatan. Kata lain dari pharmacy adalah drugstore, bisa kita artikan sebagai toko obat. Jadi, kalau kalian ingin mengatakan apotik dalam bahasa Inggris, kalian bisa bilang drugstore ataupun pharmacy. Terserah kalian. Ingat, kalian jangan bilang farmasi untuk mempronounce pharmacy, tapi pharmacy, pharmacy. Kita pergi ke pharmacy atau drugstore untuk membeli obat-obatan, kan? Kata obat dalam bahasa Inggris yaitu medication, medicine, dan drug. Ketiga kata ini secara umum memiliki arti yang sama, yaitu obat. Mungkin kalian yang sering nonton film action seperti saya, atau kalian pernah mendengar kata drugs, mungkin bertanya, bukannya drugs itu narkoba? Ingat, dalam bahasa Inggris, drugs memiliki dua arti, yaitu yang pertama, illegal drugs. Illegal drugs adalah obat-obatan yang melanggar hukum. Example, heroin. Yang kedua, legal drugs. Legal drugs adalah obat-obatan yang tidak melanggar hukum atau bebas diperjualbelikan. Example, kafein. Jika kalian pergi ke pharmacy, kalian tidak akan menemukan illegal drugs. Umumnya, orang pergi ke pharmacy untuk membeli obat setelah mendapat surat resep dari dokter. Prescription drugs adalah surat resep obat. Namun, ada juga obat-obatan yang bisa kita beli di pharmacy tanpa prescription drugs atau surat resep dari dokter. Over-the-counter drugs adalah obat-obatan yang bebas kita beli di apotik tanpa memerlukan surat resep dari dokter. Example, Paramex dan Protrex. Sampai di sini dapat dipahami ya? Kita lanjut. Sekarang kita akan bicara mengenai orang yang bekerja di pharmacy. Yang pertama, a pharmacist. A pharmacist memiliki pendidikan yang sangat mendukung mereka untuk bekerja sebagai apoteker, sehingga mereka bisa dibilang ahli dalam pengobatan. Yang kedua, a clerk atau a pharmacy assistant. A clerk atau a pharmacy assistant adalah orang yang membantu a pharmacist. Ketika kalian masuk ke pharmacy, kalian mungkin akan bertemu dengan clerk atau pharmacy assistant terlebih dahulu. Setelah kalian memberi prescription drugs kepada clerk atau pharmacy assistant, maka the pharmacist akan mengambilkan obat-obatan yang ada di prescription drugs atau surat resep obat kalian. Ada dua kata yang sering kita jumpai ketika membeli obat-obatan di pharmacy yang menggunakan bahasa Inggris, yaitu yang pertama, brand. Brand adalah obat-obatan yang memiliki harga lebih mahal dari generic. Yang kedua, generic.
Generik adalah obat-obatan yang harganya lebih murah dari brand, namun memiliki kandungan yang hampir sama. Jadi, ketika kalian pergi ke sebuah farmasi untuk membeli obat-obatan dan kalian ingin harga obat yang lebih murah, kalian bisa katakan, "Is there a generic?" Jika apoteker mengatakan, "Yes, there is," berarti ada obat yang harganya lebih murah dan kandungannya hampir sama. Tapi jika apoteker mengatakan, "No, there isn't. There's only the brand name," berarti obat yang lebih murah tidak ada atau tidak tersedia. Ketika kita membeli obat-obatan di farmasi, terkhusus obat-obatan yang belum kita pernah beli sebelumnya, maka pastikan kita mengetahui apa efek samping atau side effect dari obat-obatan tersebut. Side effect adalah suatu dampak atau pengaruh yang merugikan dan tidak diinginkan. Jadi, kalian sebaiknya tanya kepada the pharmacist apa efek samping dari obat-obatan yang kalian beli. Saat kita membeli obat-obatan di farmasi, mungkin the pharmacist memberikan arahan untuk kita patuhi saat mengonsumsi obat-obatan yang kita beli. Seperti, do not exceed, berarti jangan lebih dari. Example, do not exceed 5 pill in a day. Jangan lebih dari 5 pil dalam sehari. Yang kedua, empty stomach, berarti dengan perut kosong. Example, take your medication on an empty stomach. Konsumsi obat Anda saat perut kosong, berarti saat kita belum mengonsumsi makanan apapun. Yang ketiga, with food, berarti dengan makanan. Example, when you take this medication, make sure that you have eaten. Ketika kamu makan obat, pastikan bahwa kamu sudah makan. So, it's very important if you don't understand something, ask. Jika kalian tidak mengerti mengenai sesuatu hal saat kalian membeli obat-obatan, maka hal yang paling penting kalian lakukan adalah bertanya. Sekarang coba kalian pahami setiap kosakata dan frasa yang telah kita pelajari. Pharmacy, drugstore, medication, medicine, drugs, illegal drugs, legal drugs, prescription drugs, over-the-counter drugs, a pharmacist, a clerk atau pharmacy assistant, brand, generic, side effect, do not exceed, empty stomach, with food. It's very important if you don't understand something, ask. Jika kalian memiliki pertanyaan dan materi yang kalian sulit untuk memahaminya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe-nya. See you!